ayat ke-61 dari surah Al-Baqarah masih terkait dengan sikap Yahudi atau Bani Israel terhadap apa yang mereka nikmat yang mereka rasakan yang begitu besar dari Allah, tapi ternyata sikapnya mereka tidak pernah berterima kasih atas nikmat yang besar dan banyak itu. Justru bukan hanya mengingkari, akan tetapi ingin mengganti nikmat itu dengan berbagai macam keinginan dari mereka. Ayat ini mengingatkan kembali kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat ini, wa iz qultum, dan ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata. Jadi wa iz qultum, dan ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, ya, lan nasbira ala ta'ame wahidin, kami tidak sanggup lagi mencicipi makanan hanya satu macam makanan. Pekan lalu kita sudah jelaskan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka pada saat mereka di dalam perjalanan. Mereka tidak tahu arah terhadap atau tidak mampu melihat sebenarnya kita mau kemana ini. Mereka tidak tahu jalan. Kemudian di tengah panas terik matahari, Allah memberikan nikmat itu dengan perlindungan awan di atas kepala mereka. Yang kedua, mereka tidak perlu bekerja keras, tapi justru dikasih hadiah dengan diberikan makanan, yakni alman wassalwa, daging burung ditambah dengan berupa alman. Kalau pekan lalu dikatakan bahwa air, bintik-bintik air yang turun dari langit, di mana itu langsung menempel di daun-daun pohon dan rasanya seperti madu. Dan setiap hari itu yang mereka konsumsi. Dalam ayat ini justru dia menggugat lagi. Dia menggugat, dia kritik, dia menyampaikan kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kami tidak bersabar lagi, kami tidak tahan lagi dengan makanan yang terus-terus seperti itu, hanya almanna wassalwa. Bisakah, katanya, kami minta kepada Tuhanmu supaya kami bisa mendapatkan makanan yang lain, yakni makanan yang tumbuh dari muka bumi ini. Ini coba betapa Bani Israel, ya, cerita kisah Bani Israel ini nanti puncaknya kita akan masuk kepada Al-Baqarah, sapi betina. Wa iz qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin, kami tidak bersabar lagi, kami tidak bisa tahan lagi selalu mengkonsumsi hanya satu macam makanan. Pada ulana, coba berdoa, coba mintalah untuk kami, kata mereka. Pada ulana, mintalah untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yukhrij lana mimma tumbitul ardu, supaya bisa Tuhanmu itu memberikan kepada kami makanan hasil bumi, ya,
yukhriju yang tumbuh ya mimma tumbitul yang tumbuh dari muka bumi, dari tanah. Di antaranya katanya mimba keliha yang jenis sayur mayur itu. Jadi dia minta sayur-sayuran. Kemudian wakisaiha mentimun, itu dia juga minta itu. Jadi sayur mayur, mentimun, wapumiha, bawang putih, ya, wa adasiha, kacang adas, ya, kacang-kacangan, wa basaliha, bawang merah, itu. Jadi dia minta macam-macam. Ya, kenapa? Karena mereka tidak, ya, sudah bosan ya, bosan dengan hanya makanan itu tadi katanya, yakni burung itu tadi kan bisa digoreng, bisa dimasak, bisa dibakar kan begitu. Tetap dia mengatakan bahwa itu masih dalam kategori satu macam, ya. Maka Nabi Musa pun menjawab dari permintaan umatnya, yakni Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Wahai umatku, maukah kamu mengganti sesuatu yang lebih rendah nilainya, yang lebih rendah mutunya, kualitasnya dari makanan-makanan yang tinggi kualitasnya, tinggi nilainya? Itu. Maukah kamu mengganti sesuatu yang baik menjadi buruk? Itu maksudnya. Atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair, dari yang baik. Kalau begitu, kalau memang Anda mau itu yang Anda inginkan, Anda tidak lagi bisa bertahan mencicipi hidangan dari Allah langsung tanpa usaha, maka Allah memerintahkan kepada kalian, ihbitu misra, coba turunlah atau coba datanglah di kota sana. Jadi Allah menunjukkan lewat Nabi Musa, menunjukkan kota itu, ya, kota itu, ihbitu misra fa inna lakum, karena di sana lakum, ada untuk kalian, ma sa'altum, yang kalian minta itu. Jadi apa yang dia minta tadi itu ternyata sudah siap di tempat, tapi sekali lagi itu adalah hasil usaha keras, ya, tentu saja, karena dia adalah tumbuh-tumbuhan atau dengan kata lain tanaman yang juga harus melalui usaha dengan menanamnya terlebih dahulu, ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan kalimat waduribat alaihimuzillah, marakah mereka ditimpa azillah, kehinaan, wal maskanatu, dan kesengsaraan. Maskan ini sal katanya sakana sebenarnya, yakni sakana itu menetap, ya. Dari asal sakana itu lahir yang namanya maskan, yakni tempat, apa itu, tempat atau ainal maskan, di mana anda tinggal, gitu ya, tempat tinggal, maskan. Dari asal sakana juga lahir kata bahasa Arab, yakni sakinah, ya, mawaddah, sakinatun, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Apa artinya sakinah? Yakni keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, sakinah yang tenang, ya, tidak banyak macam-macamnya, ya, itu sakinah. Dari asal kata sakana juga lahir
kata bahasa Arab yang lain, yakni sikin. Apa itu sikin? Pisau. Kenapa? Pisau itu asal katanya atau apa namanya tadi, sikin asal katanya sakana, karena pisau itu bisa bisa mendiamkan hewan pada saat alat apa tuh, alat penggere ya, alat untuk penyembeli, setelah disembeli maka dia akan tenteram itu, sehingga dikatakan ya tadi sikin, pisau. Dari asal kata sakana juga lahir namanya miskin. Miskin, kenapa miskin? Miskin itu ternyata asal katanya sakana bukan tenteram Pak, tapi diam. Kenapa dia dikatakan miskin? Oleh karena ya sedikit saya kembali ke asal katanya ini, karena salah satu di antara penyebabnya karena kurang gerak. Ya, selalu tenang di rumah. Denelo, joka, apogau. Sehingga asal kata itulah dilahirkan kata miskin tadi. Ya, kurang gerak tadi, miskin. Masya Allah, betapa kayanya bahasa Arab, satu kata bisa melakukan beberapa makna yang lain, yang sumber asal maknanya satu. Ya, ini menetap di sebuah tempat, satu tempat. Ya, jadi di sini dikatakan dari asal itu wal maskanatu. Jadi waduribat alaihi muzilla wal maskana, dia diliputi, dia diberi oleh Allah dengan azillah, yakni kehinaan, wal maskanatu. Ya. Dan kesengsaraan, ya, maskana. Ya, jadi bukan maskana di sini adalah ketenteraman, bukan. Waba'u bi ghadabin minallah, dan mereka mendapatkan ghadab, murka dari Allah. Zalika, yang demikian itu yang mereka dapatkan tadi, bi annahum, karena mereka kanu yakfuruna, mereka mengkafiri, mengingkari ayat-ayat Allah. Mengkafiri yang dimaksud di sini menutupinya, tidak terbuka, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Itu yang dimaksud mengkafiri ayat-ayat Allah. Ya, jadi bukan hanya yang dimaksud di sini, bukan hanya tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tidak, akan tetapi dia menutupi hatinya untuk tidak mendengar dan tidak ingin memahami ayat-ayat Allah, termasuk yang dimaksud di situ adalah kufur tentang ayat Allah. Wayaktuluna, ini diantaranya lagi Bani Israel, wayaktuluna nabiyyin bighairi haq, juga pernah ya, membunuh nabi mereka. Ya, maksud diantaranya Nabi Zakaria, dia bunuh ya. Wayaktuluna an-nabiyyin bighairil haq, mereka membunuh nabi-nabinya bighairil haqqi, tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Zalika, yang demikian itu, bima asau, nah mereka durhaka, mereka berdosa, wakanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas atau menyeleweng, melampaui batas, tada, menyeleweng. Ya. Selanjutnya, ya, jadi itu pembahasan tadi, lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi ternyata ayat ini ayat yang masih berhubungan dengan Bani Israel nanti, tapi diperantarai lagi dengan ayat yang lain. Seakan-akan ayat yang kita baca nanti ini seakan-akan tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Padahal sebenarnya itu untuk mempertegas saja. Ya, mari kita lihat ayatnya. Innalladzina amanu, adapun mereka yang
beriman. Walladzina hadu, dan termasuk beragama Yahudi. Ini jadi innalladzina amanu, kalau ulama tafsir mengatakan innalladzina amanu di sini adalah umat Nabi kita SAW. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad yang beriman. Walladzina hadu, dan umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa yang beragama Yahudi. Wan Nasara, dan umatnya Nabi Isa yang beragama Nasrani. Wasabiin, ini wasabiina adalah orang yang penyembah apa? Penyembah bintang atau animisme lah, animisme. Ya. Jadi wasabiin dan juga beragama, berpaham animisme. Apa kata Allah? Man amana billahi. Barang siapa semua tadi itu, biar dia Yahudi, Nasrani, dan juga animisme, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhirat, wa amila sholihan, lalu dia aplikasikan keimanannya tadi dengan melaksanakan amal kebajikan, apa kata Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala yahzanun. Mereka pasti mendapatkan imbalan di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dengan tanpa dia merasa takut, walahum yahzanun, dan tanpa mereka mendapatkan duka cita. Ya, atau dengan kata lain ya, kalau khauf itu memikirkan sesuatu masa depan sehingga mereka takut. Tapi kalau hazan, berduka cita, memikirkan sesuatu yang pernah terjadi. Yaitu hazan dengan khauf. Khauf yang akan datang, sedangkan hazan masa lalu. Wah, dia selalu memikirkan masa lalu, dia sedih dengan masa lalunya. Nah, ayat ini yang ingin kami sampaikan. Dari ayat ini ada sebagian umat Islam ini, bahkan ilmuwan Muslim. Ada ilmuwan Muslim memahami ayat ini bahwa Yahudi Nasrani itu katanya itu bisa masuk Yahudi dan Nasrani meskipun dia tidak tinggalkan agamanya, dia masuk surga katanya. Dia bisa masuk surga berdasarkan ayat ini. Mari coba kita lihat apa benar. Coba. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, artinya Islam, umatnya Nabi kita. Innalladzina amanu, sesungguhnya umat Islam, ya, dia beragama Islam. Walladzina hadu, dan Yahudi, beragama Yahudi. Wan Nasara, beragama Nasrani. Wasabiina, dan menyembah sesuatu, ya, selain Allah. Man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhirat, wa amila sholihan, lalu mereka imannya tadi dia aplikasikan dengan beramal kebajikan, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim, mereka pasti masuk surga. Pertanyaannya, apakah ayat ini yang dimaksud itu adalah Yahudi Nasrani, ya, yang sekarang ini misalnya, ya, atau penyembah animisme misalnya, pemahaman animisme, lalu dia hanya beriman kepada Allah dan hari akhirat tanpa dia memiliki atau tanpa dia berakidah Islam, dia betulkah yang demikian itu? Kan gitu. Mayoritas ulama memahami ayat ini sebenarnya tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini, meskipun dia awalnya adalah Yahudi, awalnya dia adalah Nasrani, kemudian awalnya dia adalah anisme, orang tua kita kan, orang tua kita kan itu lebih banyak pahamnya paham animisme, paham apa itu? Ya, sebelum masuk Islam kan mereka lebih
ada sesuatu kekuatan, ya, yang dia yakini, ya kan? Paham animisme itu. Ah, yang dimaksud oleh ulama tafsir, mayoritas ulama mengatakan kalau dia beriman yang dimaksud di sini beriman kepada Allah alias yang sekarang beriman kepada Allah, keimanannya itu dibuktikan dengan syahadatain. Ya, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kan? Jadi tanpa dia meninggalkan akidah sebelumnya, ya tidak bisa, meskipun dia beramal kebajikan dengan amal yang banyak kan gitu. Tapi karena sekarang namanya Rasul Allah adalah Muhammad akhir zaman, ya, adalah nabi akhir zaman, maka misi agama yang telah lalu Bani Israel misalnya Yahudi Nasrani itu sudah tidak berlaku lagi menurut ayat ini, menurut ulama tafsir. Nah, sekali lagi tidak dipungkiri ada di sebagian kita ya, sebagian kita memahami katanya meskipun mereka tidak tinggalkan agama mereka, yang penting dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kepada Allah yang dimaksud di sini dengan hari akhirat hanya Allah, ya. Tapi ulama tafsir yang mayoritas mengatakan beriman kepada Allah yang dimaksud di sini adalah syariat yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya yang terakhir. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ya. Jadi innalladzina amanu orang Islam, walladzina hadu orang Yahudi, Nasara orang Nasrani, wasabiin dan sabiin, yakni sebelum Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, di mana banyak mereka berpaham di luar daripada itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, lalu dia membuktikan keimanannya dengan amal soleh, falahum ajruhum, maka bagi mereka adalah pahala inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, mereka tidak akan merasa takut, walahum yahzanun, dan juga tidak akan pernah berduka cita. Ya. Nah, kita lanjut ayat berikutnya, ayat 63. Nah, ini tadi yang saya maksud. Wa iz akhazna misaqakum, kembali kepada kepada objek ucapan itu kepada Bani Israel. Wa iz akhazna, dan ingatlah kembali kami telah mengambil perjanjian kalian, misaqakum, telah kami mengambil perjanjian kalian. Wa rafa'na fawqakumut tura, kami mengangkat di atas kalian at-tur, yakni gunung Tur. Ya, gunung Tur. Apa itu? Perjanjian Allah. Apa kesepakatan Allah? Apa yang disepakati oleh Allah dengan mereka? Allah mengatakan, khudhu ma atainakum biquwah, ambillah, peganglah erat-erat, khudhu, peganglah, ambillah dengan tangan kalian, dengan hati kalian, ma'atainakum bikuwa, apa yang telah kami berikan kepada kalian, bikuwaten, dengan pegang yang maksimal, dengan pegangan yang kuat, dengan perjanjian yang kuat. Ayat wazkuru ma fihi, dan ingatlah juga apa yang ada di dalamnya, la'alakum tattaqun, agar kalian semakin bertakwa. Ayat. Jadi kembali kepada informasi kepada Bani Israel. Falaula fadlullahi alaikum, sekiranya bukan karena karunia Allah, falaula fadlullahi alaikum, sekiranya bukan karena pertolongan Allah atau kemuliaan Allah,
lakuntum minal khasirin, tentu kalian termasuk kelompok atau manusia yang rugi. Dia. Menurut tafsir ini, ya, jadi kita kembali kepada makna yang dimaksud di sini atur dalam ayat warafa'na fawqakumut tura al-jabala, ya, yakni sebuah gunung, ya. Kemudian di situ setelah gunung itu berada di atas kalian, di sanalah kami meminta perjanjian dengan kalian dengan perjanjian yang benar. Di situ dikatakan atainakum biquwa bijiddin wajtihaden, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan perjanjian yang sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, yakni agar kalian takut dengan ancaman neraka, awil ma'asi, dan mendurhakainya. Tapi di sini summa tawallaitum, akan tetapi setelah itu tawallaitum, kalian berpaling darinya, a'radtum mimba dzalika, sesudahnya, al-misaka, sesudah perjanjian itu, minat ta'ati atau anit ta'ati, yakni menyeleweng dari perjanjian itu dengan tidak melaksanakan, mentaati apa yang telah disepakati tadi, anit ta'ah. Falaula fadlullahi alaikum, sekiranya bukan kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada kalian, warahmatuhu, dan rahmat Allah, lakum, terhadap kalian, bitaubati, dengan melalui taubat, aw ta'khiril adab, atau dengan cara Allah, yakni mengakhirkan atau menunda, ya, menunda yang namanya al-adab. Ada dua ayat, ya, kalau kita dengarkan, seandainya katanya Allah, ya, dalam ayat ini, dalam surah An-Nahl ada, Allah berfirman, walau yu'ahidullahu nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walaki yu'akhiruhu ila ajalin musamma, ya, fa iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Dalam ayat itu dikatakan begini, walau yu'ahidullahu nasa bizulmihim, bendenge puang Allah Ta'ala na bayar langsung ikuritu dosana se dia tahu, narek komake bui dosa langsung dibayar langsung, disangsi dengan tanpa ada tangguh, ya, tanpa ada penangguhan, ya, langsung bayar. Apa kata Allah? Walau yu'ahidullahu nasa bizumin ma taraka 'alaiha min dabbah, nade gaga makhluk, tidak ada lagi makhluk yang hidup di bumi ini. Itu. Jadi seandainya katanya setiap manusia berdosa, Allah turunkan asapnya kepada orang itu, kemudian yang lain juga begitu juga, setiap ada dosa yang diperbuat oleh manusia, oleh makhluk yang namanya manusia, kemudian pada saat itu juga Allah menurunkan azabnya kepada mereka, maka tidak ada lagi makhluk melata, termasuk diantaranya adalah binatang, tidak ada lagi yang bisa hidup di dunia, tidak ada lagi penghuni bumi maksudnya. Kenapa? Karena setiap Allah menurunkan azabnya, Allah tidak hanya menurunkan azab itu kepada orang yang berbuat salah tadi. Kenapa? Karena di sana ada yang namanya dosa kolektif.
Mungkin ada mengatakan begini, magiro pun Allah Ta'ala ya, kalau dia turunkan azab, dia tidak hanya menghususkan kepada orang yang berbuat kesalahan. Sebenarnya ada apa ya, suatu di balik itu. Kalimat seperti itu tadi juga pernah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kepada kepada Allah. Ya Allah, ini jadi Nabi Musa ini tanya, ya meskipun dalam bentuk apa ya, dalam bentuk kritikan. Nabi Musa berkata begini, ya Allah, tidak bisakah Allah menurunkan azabnya hanya ditujukan hanya yang mengena azab itu kepada mereka yang berbuat salah. Kenapa setiap engkau menurunkan azabmu, tidak hanya orang yang bersalah itu mendapatkan azab tersebut? Magiro puang. Maka Allah ternyata ya, Allah menjawab dengan perintah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, sebelum saya jawab pertanyaanmu, gugatanmu, kritikanmu, coba Anda naik di sebuah gunung. Ada yang mengatakan Gunung Turisina. Coba naik di atas gunung, di puncak gunung itu. Wah, malalen nih Nabi Musa ke sana. Sampai di sana dia menunggu balasan jawaban dari Allah. Di atas puncak gunung tadi dia menunggu, dia berdiri. Tiba-tiba dia dikerumuni semut. Taruhlah misalnya agaro ketia, ada itu semut hitam. Liwa pedik na aku mangokoi. Ya semut kayak apa itu? Ya keti-keti kalau bahasa keti-keti ya. Iya. Itu dia naik satu persatu lewat kaki Nabi Musa sampai di paha. Nabi Musa biarkan naik, dia tidak apa-apain. Mega di menre tidak ada, dia tidak apa-apain. Angkamu nase di mangoko, noko ya Nabi Musa. Ya, dia apa? Dia gigit pahanya Nabi Musa sampai semua yang tadi itu tadi ya, semua tadi yang naik di badannya Nabi Musa nasapu mana mate mana. Padahal saya di mangoko ya. Tuh. Makutana sih puang. Wih. Magin ada pigaga tuh jawabannya puang. Nasan kan itu. Ade, manang kang kan nih? Nasan aga pura mana? Aga apa yang Anda alami sekarang? Wah, monro ka kue engkau moko ka. Waktu nana senang koko, yang mana yang menggigit? Nah, ada satu yang menggigit, tapi yang satu yang lain masuk mana puang makutoro. Begitulah juga cara Allah menurunkan azabnya pada saat seseorang, pada saat umat di sebuah komunitas melakukan sebuah pelanggaran besar. Pada saat itu Allah turunkan bencananya. Tidak mungkin Allah akan memisahkan yang baik, orang yang baik dengan orang yang berbuat salah tadi. Pertanyaannya, ada apa dengan orang yang baik? Karena di sana ada tanggung jawab yang mereka lalaikan. Apa itu? Yakni dia tidak menyampaikan, dia tidak menegur tentang apa yang mereka perbuat dari tetangganya, tentang apa yang mereka lakukan orang yang tadi dia biarkan melakukan sesuatu, maka di situ ada tanggung jawab yang dia lepaskan sehingga dia kena juga. Tuh bahayanya. Karena itu ya, memberikan nasihat yang baik adalah bagian daripada perintah Allah. Bukankah Allah mengatakan, ya kan? Apa itu? Dalam sebuah hadis ya. Ya, kulil haqqa. Ada juga yang lain dalam
Ya, dalam surah Al-Asr juga. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalih wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hendaklah orang yang mau selamat di dunia, tidak mau celaka di dunia dan di akhirat, dia harus selalu memberikan pesan-pesan tentang kebenaran dan pesan-pesan tentang kesabaran. Jadi kalau kita tidak peduli dengan orang lain, ini ada tanggung jawab kolektif yang salah yang kita biarkan, sehingga tepat sekali jika apa yang disampaikan tadi dalam kisah Nabi Musa alaihissalam akan menurunkan bencananya tanpa dia memilah. Pada saat kita masih terngiang-ngiang kan di pikiran kita pada saat musibah di kota Palu, Allah turunkan bencananya dengan tsunami, ya kan? Masya Allah, masih di ya, meskipun masjid, salah satu masjid terapung, Allah memperlihatkan kekuasaannya di sana kan, tapi orang soleh, orang tale, orang apa, semua kena, ya, tanpa memisahkan, memilah. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina minkum khassah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annahu syadidul iqab. Takutlah kalian kepada sebuah bencana yang Allah turunkan kepada sebuah tempat. Pada saat Allah turunkan bencana, Allah tidak hanya memberikan kepada khusus orang yang berbuat zalim di tempat itu, tidak. Mu'anallah syadidul iqab, ingatlah sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Itulah cara Allah menegur, ya kan? Menegur kita. Jadi apa yang dialami oleh kita, ya tentu saja, karena kita tidak ada satupun umat Nabi yang tidak memiliki kesalahan, ya. Maka dari Nabi SAW, kullu ummati khata, yang mendengar umatku kamana salahana, ya. Wa khairul khata'in nayamuanneng, terbaik orang yang bersalah at-taibun, yakni yang selalu mengingat kesalahannya dan bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena dek gagah umatna Nabi takur itu dek gagah kesalahannya yang lebih salah lagi, ya, lebih salah lagi kalau ada orang yang merasa suci, maka berarti itu sudah salah, sikapnya memang sudah salah. Bukan hanya kesalahannya yang masa lalu, sikapnya mensucikan diri itu juga sudah salah, ya kan? Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan tidak ada umatku yang tidak memiliki kesalahan. Saya kira itu pengajian kita pada malam hari ini, yakni surah Al-Baqarah ayat 61 sampai 63, ya, dalam ayat. Mari kita tutup dengan doa bersama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin dan naimin dan yuatu amal kafir mungkin rabbana. Allahumma inna nabiyyin wa hibban mursalin wa ilhamul malaikati rabbin wa anta salam wa salamu alaikum salam. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.